Bang, santai aja kita. Iya. Kalau saya bisa Jadi aja sekarang dijawab, tapi lagi kalau saya jawabnya itu masih dangkal. jadi gini, Tapi kita saling isi aja lah ya. Kita saling isi aja. Jadi gini. Ya. Sebelum kita mulai, saya akan coba jelaskan dulu pertanyaan Anda yang tadi subuh itu. Karena itu kan nanti akan berhubungan tuh. Ya kan? Pertanyaan siapa, Bang? Anda bertanya apa ya? Saya. Ya berhubungan dengan penjelasan tentang ahli kitab ini. Oh, boleh. Oke, baik. Barangkali Anda tetap punya Al-Quran atau aplikasi Al-Quran kan Anda punya ya? Ada. Oke. Jadi pertanyaan Anda kemarin, apakah benar di dalam Islam itu menikahi wanita ahli kitab itu boleh untuk laki-laki muslim, sementara untuk wanita muslim tidak boleh menikah dengan laki-laki non muslim, kan begitu ya? Jawaban saya iya, dulu boleh. Coba Anda lihat di surah Al-Maidah ayat 5. Ya, udah baca saya. Sudah? Surah Nah, itu. di situ diterangkan, ya kan? Dibolehkan menikahi wanita yang terjaga kehormatannya, ya kan? Dalam arti kata dia tidak suka zina, ya. Artinya dia tidak suka zina dan dia menjaga kehormatannya. Dan di situ juga disebutkan kalangan wanita dari ahli kitab. Nah, itu jawaban saya. Nah, kan saya jawab tadi malam, itu kan dulu boleh. Betul? Nah, lalu pertanyaan itu dikerucutkan ke sekarang. Ada yang berpendapat katanya ahli kitab itu selamanya. Nah, kan begitu? Nah, sebentar dulu. Mari kita masuk kepada pembahasan ahli kitab. Sebelum kita masuk ke pembahasan, karena tadi Anda menerangkan ada sejarah yang Anda pegang atau ingin Anda bandingkan, boleh saya mendengarnya lebih dahulu. Silakan. Justru sejarah ini buat nyangka, Bang. Bukan buat mendefinisi kayak di awal gitu. Menyanggah dalam arti kata gimana tuh? Ini nanti kan dalam ahli kitab itu berarti yang membedakan ahli kitab sekarang, yang membedakan ahli kitab dengan yang bukan itu ada keotentikan dari kitab itu sendiri kan. Nah, kenapa bisa disebut ahli kitab? Karena masih otentik. Yang sekarang nggak bisa disebut karena nggak otentik, tidak ori. Nah, sejarah itu hubungkan ke situ. Dari mana? Kalau begitu, rujukan Anda ngambang. Kayaknya nggak tepat menurut standar bahasa Arab. Nggak sesuai dengan tata bahasa Arab. Makna ahlul itu ahli itu dalam bahasa Arab itu punya makna yang cukup luas. Ya. Yang umumnya itu adalah orang yang diberi kitab, itu salah satu. Orang yang mempunyai kitab, itu dua. Dan salah satu juga ada yang dinamakan ahli kitab itu orang yang mengerti kitab. Nah, gitu loh. Jadi cukup banyak pengertiannya. Nah, sekarang kita ingin merujuk kemana nih? Gitu loh. Anda ingin merujuknya kemana ini? Kepada ahli kitab yang sebenarnya, yang secara konsep Al-Quran itu halal binatang sembelihannya, halal wanitanya untuk dinikahi. Apakah ke sana? Nah, kalau ke sana rujukannya, saya tegaskan sudah tidak ada ahli kitab semacam itu. Gitu loh. Saya tegaskan sudah tidak ada. Kenapa? Boleh saya nambahin, Bang? Boleh saya nambahin? Silakan, Bang. Jadi gini, mungkin buat teman-teman yang buat kita sama-sama belajar ya, untuk memperjelas juga bisa sama-sama belajar. Nah, kalau kita belajar terkait dengan penamaan ahli kitab, kita harus mengerti dulu akarnya yang disebut ahlul atau ahli.
Nah, kalau kita orang Islam tuh kenal namanya ahli kubur. Ya. Ahli kitab yang tadi ya. Nah, terus ahli bait. Ahli bait. Nah, itu maksudnya apa gitu loh. Oke, kita kupas dulu biar kita sama-sama ngerti apa itu ahli kitab. Kita mengerti akar katanya dulu. Kita mengoperasikan dengan kata yang lain. Ahli kubur. Ahli kubur itu adalah orang yang sudah mati yang ada di dalam kubur. Bukan orang yang di luar kubur. Kita menyatakan mayat yang sudah dikubur. Mayat yang sudah dikubur itu adalah ahli kubur. Nah, berarti dia di dalam kubur. Nah, ahli bait itu orang yang ada di dalam rumah. Tapi dalam bahasa Arab itu, dalam bahasa Arab itu lebih cenderung menyebut kepada orang yang dalam lingkungan rumah itu sendiri. Maksudnya itu keluarga. Ya, misalnya saya, istri saya, anak saya itu adalah ahli bait rumah saya. Ahli bait. Ahli bait di rumah saya. Misalnya rumah ban. Ahli bait ban itu ya saya, istri saya, anak saya. Nah, jadi yang mengenal isi rumah saya, yang berhak terhadap penggunaan apa-apa yang menjadi yang di dalam rumah saya secara legal dan tahu barang-barang yang penting, tempat persembunyian apakah, barang berharga apakah, nomor telepon, itu adalah ahli bait rumah keluarga. Nah, itu. Nah, sama juga dengan ahli kitab. Nah, ahli kitab itu adalah orang yang diberikan kitab, yang mengerti isi kitab, yang melaksanakan apa yang tertulis di dalam kitab itu. Betul. Nah, sekarang pertanyaannya, sampai kapan ahli kitab itu eksis? Apakah zaman sekarang ada? Nah, itu kita kembalikan. Nah, kita baca dulu, sama seperti ahli kubur itu tadi kan. Kalau dia yang di kubur itu bangkit, dia nggak ahli kubur sudah, karena dia keluar dari kuburnya. Betul. Nah, begitu juga ahli bait ketika dia istilahnya berkeluarga sendiri, berkeluarga sendiri. Misalnya anak nih menikah, kawin lah istilahnya kan, keluar dari rumah itu. Maka dia sudah nggak jadi ahli bait di rumah itu. Dia karena dia punya keluarga sendiri, dia menjadi ahli bait yang dianya sendiri gitu loh. Nah, begitu juga ahli kitab tadi, ketika dia walaupun dia memegang kitab itu, tapi dia tidak melaksanakan apa yang tertera di dalam kitab itu, di dalam kitab itu, dia tidak layak disebut ahli kitab. Betul. Nah, ya, itu menurut para menurut tata bahasa. Nah, itu tata bahasa Arab. Seperti itu. Nah, kalau kita pelajari, ahli kitab itu kan adalah orang-orang yang diberi kitab sebelum zamannya Nabi Muhammad itu, yaitu orang-orang yang memegang kitab Taurat, Mazmur, dan Injil. Injil. Nah, karena ketiga kitab yang disebut Alkitab, kumpulan kitab-kitab, nah makanya mereka disamakan karena Yahudi dan Nasrani itu masuk dalam satu golongan yang dianggap punya akar satu. Akarnya satu. Zaman Rasulullah, kenapa Islam dianggap berbeda? Karena jelas, ini kan dari Ismailit. Ismailit ini kan bukan bangsa. Bukan bangsanya Yahudi atau Ishak. Bukan keturunan Israel lah intinya. Bukan Israel, bukan Bani Israel. Dianggap Ismail. Kan dari Arab. Enggak, Muhammad Ismail punya keturunan sampai ke Muhammad gitu. Iya, betul. Ya, kan dari Arab, kebangsaan. Pernah nonton bahkan ada ulama bilang siapapun yang bisa memberikan ditantang itu. Sanad-sanadnya dari Ismail sampai Muhammad
Ahmad Didat, kemudian saya nonton itu muslimin ke polemikus muslim besar, gak ada yang mampu dan ditantang sama polemikus muslimnya sendiri. Kalau ada yang bisa memberikan itu palsu. Bagaimana orang Arab itu sama seperti orang Yahudi, juriatnya itu satu rumpun ya. Juriat mereka menjaga juriatnya. Ibrahim. Mereka menjaga nama-nama juriatnya. Sama seperti istilahnya Yesus mau ditarik ke Daud. Ya, dapat informasi dari mana? Kalau enggak orang Yahudi itu menjaga juriatnya. Nah, sama seperti orang Arab, ya sepupu Yahudi ini itu sama karena metode mereka itu kan satu rumpun. Sama seperti orang Melayu. Satu ikat. Orang Melayu, Indonesia, Malaysia. Karena budayanya sama. Betul. Gitu. Enggak yang coba ditarik. Makanya mereka terhadap langsung negara saja. Itu keturunan langsung. Yang mau ditarik itu mungkin jadi keturunan atau itu pasti keturunan langsung. Kan ya itu dari keturunan berketurunan itu. Dia kan berurut. Langsung enggak? Langsung. Ya langsung. Oh. Kenapa tidak? Oh. Langsung. Itu bahkan ada marganya kan? Ulama-ulama nggak sepakat, Bang. Ulama ya nggak apa-apa. Ya, kalau misalnya di ulama mana dulu? Ini nanti setelah ini ya, kamu cari sumber. Tapi kan ini pembahasan yang berbeda. Ya udah, kita balik lagi aja deh. Nah, terkait dengan ahli kitab itu, aku tadi sampai mana ya? Ya, artinya akar Yahudi dan Nasrani, akar Yahudi dan Nasrani. Akar kata bahasanya sudah didapat gitu loh. Sudah dijelasin. Akar Yahudi dan Nasrani ini kan menggunakan kitab yang sama. Iya. Ya, jadi orang Nasrani itu pun mengakui kitab di Perjanjian Lama yang kita sebut sekarang Perjanjian Lama itu adalah kitab mereka. Nah, pada zaman Nabi Muhammad itu orang Nasrani itu orang yang melaksanakan apa yang tertulis di situ. Jadi hukum mispot itu mereka ikuti. Betul. Apakah sekarang itu sama? Nah, itu kita kembalikan lagi. Apakah sama atau tidak sama? Ya kan, kita kembalikan lagi. Kita jujur-jujur aja. Nah, apakah orang Kristen yang sekarang ini melaksanakan hukum mispot? Melakukan sembelihan kurban, ya kan? Nah, seperti itu. Melakukan puasa, ya. Nah, terus kan tidak sama. Ya, itu dulu. Nah, terus kalau kita merujuk tadi kembali ke menurut para ahli bahasa, ahli kitab itu orang yang mengerti. Ya, mengerti kitab suci. Dan dia melaksanakan. Betul. Mengamalkan. Betul. Mengamalkan. Jadi mengamalkan apa yang tertulis di kitab itu. Gitu. Itu baru disebut ahli kitab. Jadi gini, Bung Ban. Sebelum kita kerucutkan, sebaiknya karena saya mau menambahkan ke Nasrani dan Kristen bedanya. Cuma kalau sekarang ini kan baru pembahasan Alkitab nih. Ya, paham. Ya. Jadi maksud saya gini, sebelum kita jelaskan total, karena ini sebenarnya penjelasannya singkat aja nih. Ya. Saya hanya akan memberikan Anda beberapa referensi. Ya. Anda minta dari sejarah, oke, kita akan berikan dari hadis, tidak masalah. Ya kan? Ya mungkin bagi Anda hadis itu tidak sejarah, tapi bagi kami hadis itu juga sejarah gitu. Karena keautentikannya tentu karena keautentikannya bisa diuji oleh fakta-fakta, oleh perawi-perawi yang sudah ada. Sekarang saya mau tanya dulu nih, apa sih yang sebenarnya Anda ingin tunjukkan, yang Anda katakan sejarah itu justru akan memukul balik? Itu yang ingin saya tahu. Boleh Anda jelaskan? Gini, berarti yang disebut ahlul kitab itu orang-orang pada zamannya yang berpegang, yang punya kitab itu. Betul ya? Iya. Betul. Setuju konsep di situ. Ya. Berarti orang yang memegang kitab yang sudah dipalsukan itu
Bukan ahlul kitab. Bukan. Setuju kitab juga. palsu. Oke, setuju juga. Namanya juga palsu. Ntar dulu, yang bilang palsu siapa? Enggak, yang dipalsukan lah menurut abang-abang, karena saya nggak bilang palsu gitu. Ya. Ya kan sesuai pandangan konsep Quran. Islam, ya. Oke, Setuju betul. juga di situ kan. Nah, ya. Kemudian saya mau tanya, dari zaman itu kira-kira kapan ditentukan bahwa kitab suci ini sudah dipalsukan gitu. Sedangkan Muhammad pada zamannya masih memanggil ahli kitab itu orang Nasrani dan Yahudi yang berarti hidup sezaman sama Muhammad. Itu masih sezaman nih. Berarti pada saat Muhammad itu kitab belum dipalsukan. Setuju atau enggak? Kalau enggak setuju, saya mau lanjut dibahas. Sudah dipalsukan. Hah? Pada zaman Muhammad pemalsuan itu sudah terjadi. Karena ingat, Muhammad itu datang sudah berapa ratus tahun. Gitu loh. Dan yang bilang palsu siapa? Yang bilang palsu itu siapa? Kenapa, Pak? Dari yang bilang palsu kenapa? Ya, ada dasar. Di Al-Quran dibilang dipalsukan. Iya. Tertulis. Ya, Bang. Nah, saya mau tanya. Iya, tertulis, Bang. Tertulis. Sedangkan disembunyikan. Disembunyikan. Mirip-mirip. Diberi campur tangan manusia. Betul. Bukan dipalsukan. Ya, disembunyikan dan dipalsukan. Memang tercemar. Jadi begini, buku-buku Pentateuch itu atau Torah, Pentateuch itu kan, itu sendiri pernah tercemar dan diakui oleh orang Yahudi itu sendiri. Orang Yahudi sendiri mengakui. Makanya ada pecah antara rabbinik Yahudi itu sendiri dengan apa yang satunya lagi di Israel itu? Nasrani, yang maksudnya? Di Gunung Gerizim itu siapa? Apa? Susah disebut. Saduki, bukan? Farisi. Bukan. Persib, apa? Itu kan Farisi itu nama Mas. Persib. Ini yang beribadah di Gunung Gerizim. Gunung Gerizim. Apa? Gunung apa? Gunung Gerizim. Nih. Kok bagus nggak saya? Samaria. Samaritan, ya benar. Ya, Samaritan. Itu dasar kenapa Samaritan menolak kitabnya rabbinik. Begitu juga rabbinik ketika menerbitkan kitab Torah mereka sendiri. Ya. Kitab Torah mereka sendiri dan Samaritan menerbitkan kitab Torah mereka sendiri. Karena dua Yahudi itu mengatakan bahwa mereka berpegang bahwa kitab yang lawan mereka itu masing-masing sudah tercemar. Tercemar oleh tangan manusia. Oleh tangan manusia. Itu orang Yahudi. Ya. Nah, itu kan Yesus masih hidup. Bahkan Yesus itu dituduh orang Samaritan. Karena dia berada di wilayah Samaritan, Galilea. Betul. Nazaret itu wilayahnya Samaritan. Jadi dianggap ini orang Samaritan gitu. Dituduh. Benar atau salahnya walau alam di zaman itu. Tapi kalau kita membaca Alkitab seperti itu. Itu di zaman Yesus ya. Nah, kemudian di Perjanjian Baru ya kita tahu Perjanjian Baru sejarahnya. Itu kan baru ditulis atau diterbitkan itu setelah Yesus terangkat seperti itu. Ya. Nah, jadi intinya terkait dengan pernah juga saya berdiskusi dengan teman-teman Kristen itu berapa tahun yang lalu terkait dengan keautentikan kitab suci. Teman-teman Kristen sendiri memang mengakui bahwa Torah itu saat ini tidak relevan untuk dipegang. Makanya alasan teman-teman Kristen mengikuti bahwa ya sudah simpelnya itu istilahnya Yesus sudah menggenapi hukum Torah. Jadi tidak ada kewajiban orang Kristen mengikuti
daripada ngambil simpelnya aja ya. Ambil simpel. Karena apa? Satu, Yahudi itu, terutama Rabinik ini, Yahudi itu punya 2 kitab dasar. Ini sama seperti Islam itu punya Al-Quran dan hadis. Ya, betul. Kalau Yahudi itu kan ada Torah dan ada Talmud. Nah, Talmud itu, kalau Torah itu tidak, Torah itu nggak boleh dipegang sama orang biasa. Yang dipegang tiap-tiap rumah itu adalah Talmud. Talmud itu, Talmud itu tafsir, Bang. Tafsir betul, yang ditambah dengan pengajaran para rabi itu secara turun-temurun. Iya, para guru. Betul. Iya, para guru. Nah, guru-guru ini punya lagi maha guru. Seperti itu. Untuk menjelaskan. Nah, jadi terkait dengan itu, bahkan ada yang menganggap Talmud itu lebih penting daripada Torah. Karena Torah menjelaskan inti, sedangkan Talmud itu menjabarkan apa yang menjadi inti. Apa yang tidak disebutkan di Torah, disebutkan di Talmud. Iya. Ya, itu kembali apa namanya? Ya, jadi supaya kita sama-sama ngerti apa yang dimaksud dengan otentik. Iya, betul. Kita pelajari lagi sejarahnya. Ya, sedikit lagi. Silakan. Ketika orang Bani Israel itu diserang oleh orang Babilonia, terus dihancurkan di zaman Ezra, Imam Ezra, itu kan ada pembakaran, pembunuhan para rabi, imam-imam, dan pembakaran perpustakaan paling besar kitab suci yang mereka yang ada. Jadi Torah itu tidak ada lagi. Karena Torah itu nggak pernah dipegang oleh orang biasa, dan hanya imam-imam kepala ya, rabi-rabi. Dan karena itu khusus dan itu juga sudah dihancurkan. Mereka Yahudi ini nggak punya, bukan seperti orang Arab, Bang, yang menghafal Torah. Nah, celakanya ketika Torah itu sudah dihancurkan dan dibakar, putuslah ilmu mereka tentang Torah itu. Nah, kemudian dari Ezra, kalau kita baca kitab Ezra itu melakukan penelitian, itu kan ada, kita baca ya di Alkitab, Ezra itu melakukan penelitian dan pembukuan kembali menurut remah-remah yang mereka dapat, itu bisa ditulis. Makanya Ezra itu menurut bangsa mereka juga disebut anak Tuhan. Karena seperti mendapatkan ilham ini sama seperti Yohanes menuliskan kitab Wahyu. Jadi Ezra itu menuliskan kembali Torah itu menurut apa yang dia lihat, seperti itu. Betul. Karena dituntun oleh tangan Tuhan. Makanya dari masyarakatnya itu menganggap Ezra itu anak Allah juga. Sama seperti para nabi. Nah, cuma dia dapat gelar imam. Itu sama seperti zaman Musa dan Harun. Di mana nabinya Musa, Harun itu dianggap imam, padahal Harun itu imam nabi juga kalau di Islam. Tapi kalau di Yahudi, Harun itu bukan nabi, tapi imam, pendamping Musa. Nah, itulah sama seperti Ezra. Jadi kalau dibilang kitab Torah saat ini itu adalah ori seperti yang di zaman Musa, itu jelas. Orang Yahudi sendiri nggak akan berani bilang iya, karena nggak berani mutusin. Iya, karena ditulis oleh Ezra. Itu seluruh dunia sudah tahu. Iya. Baik, mungkin mau disanggah, Bung. Ini masalah otentik ya. Ya, itu masalah otentik. Silakan. Nah, masalah Ezra itu ketika menyusun kembali buku Taurat, dia ini beserta ahli-ahli. Jadi dia tidak menyusun berdasarkan pikirannya sendiri. Ya. Dan masalah ada atau enggaknya itu kembali dipegang sama ahli-ahli kitabnya. Barangkali yang dipegang ahli kitabnya misalnya setengahnya. Ada 2 bagian, A dan B. Ahli kitab yang pertama megang A, ahli kitab yang kedua megang B. Ketika disatukan tidak ada yang berubah.
Jadi kalau Mas Ban mau berpikir bahwa Ezra mulai ngarang itu jangan. Buktinya Ban tidak mengatakan dia ngarang. Buktinya orang Samaritan dan orang Samaritan dan Rabinik itu begini bro. Buktinya orang Samaritan dan Rabinik dari zaman dulu sampai zaman sekarang itu bikin enggak yang membedakan orang Samaria sama orang Yahudi apa? Itu pertamanya bukan karena ayat, itu karena bangsa. Karena politik, karena Samaritan itu dianggap tidak murni, ya betul atau betul? Betul. Ya. Nah, kalau mau bicara sejarah, saya pun boleh gitu loh. Nah, jadi Samaritan itu dianggap tidak murni, tapi itu akal-akalan orang Yahudi mencari pembenaran. Karena di zaman Ezra itu kan membangun membangun kuil pertama dengan raja siapa itu dengan permintaan raja itu. Nah, aduh maaf ya bang. Nah, karena dia dendam, nggak apa-apa, santai aja. Dia dendam, sebenarnya entah ya dari Ezra-nya atau dari pengikut si Ezra ini yang nggak mau, karena Ezra sendiri banyak yang dendam kepada dia semenjak dia menyuruh para suami itu menceraikan istri-istri non-Yahudi. Iya betul. Nah, pecahlah bangsa itu menjadi dua bangsa. Ya, jadi orang Yahudi versi Ezra yang kita bilang sekarang Rabinik itu, terus kemudian orang terbuang yang disebut Samaritan. Karena pecah, mereka itu saling rampok. Makanya ada dua kerajaan utara dan kerajaan selatan, Yehuda dan apa ya satunya? Yehuda ya Yahudi itu yang sekarang ini ya. Dan Samaritan dan Samaritan. Nah, tapi kan lambat laun Samaritan itu pun yang tersisa tinggal dua kerajaan, dua suku ya betul. Iya benar. Dua kerajaan itu. Sebenarnya kalau ke sana ya tapi itu udah melebar itu udah balik lagi lah. Intinya dari kita berbicara sejarah, Nah, kemudian gara-gara mereka punya pandangan bahwa sebenarnya mereka itu nggak menduakan Tuhan, karena urusan mereka berkelahi itu adalah perkelahian antara dua saudara. Nah, makanya mereka membuat tempat ibadah sendiri. Satu adalah di Gunung Sion dan satunya ada di gunung itu tadi Gerizim. Nah, kan sesuai dengan iman mereka seperti itu. Jadi mereka bikin kiblat satu di Gunung Sion, satu di Gerizim. Gitu. Dan kitabnya masing-masing sebenarnya sama, isinya sama, cuma menggunakan gaya bahasa yang berbeda. Tapi ada tambah-tambahan lah. Biasa lah itu. Iya bang, kayak Samaritan itu kan dia nggak nerima kitab Torah, nggak sembarangan dia nerima di Ulangan berapa itu? Sampai ayat ini aja dia. Setelah sampai ayat 33 aja. Misalnya di Ulangan 33. Lebihnya itu ditambah ya. Nah, setelah dia 33 di ayat 29, Musa mati, itu mereka nggak terima. Kenapa? Loh, orang Musa mati lalu ayat ini dapat dari mana? Siapa yang nulis kitab Musa ini? Kalau Torah itu kan diyakini Musa harus yang menulis kitab Torah. Musa yang menulis. Iya, terus Musa mati, siapa yang tulis? Yosua. Nah, sedangkan Yosua bukan Musa kan? Ya. Dan dia punya kitab sendiri. Itu kan namanya after, Bang. Jadi setelah penulisan itu, ketika yang dituliskan si yang berkenaan itu mati, itu dilanjutkan. Itu sudah itu untuk melengkapi. Jadi itu memang kalau dibilang diedit, tapi bukan berarti diedit sesuai yang kehendak hati. Itu Bang. Tapi diedit berkenaan dengan fakta sesungguhnya. Betul. Tapi justru Rabi Yahudi sendiri yang menolak.
Tapi Gini ini Bang, kalau nambah. misalnya Abang masih mikir Torah itu full perintah semua dari Tuhan, enggak. Dalam kitab Keluaran kita tahu itu ada sejarah bangsa Israel juga di situ. Jadi ngertilah Abang apa yang dimaksud dengan kenapa Musa mati, itu kok ada, kenapa bukan Musa yang tulis. Ya, Iya. aku harap Ini Abang tahu lah, gitu ya. iya, makanya saya mengatakan, saya memberi bukti kenapa yang satu menolak yang satu. Yang satu menolak yang satu. Ini di Alkitab ini kan versi Yahudi Yehuda kan, yang versi Alkitab yang dipunya LAI ini. Nah, kalau di Samaritan nggak sama gitu. Ya, Ya, beda. terus kemudian imamatnya ada beberapa imamat yang berbeda dengan ini antara Rabinik dengan Samaritan karena masing-masing punya imamat sendiri. Cara beribadah, karena imamat ini terkait dengan cara beribadah. Misalnya ya, ini sama-sama kurbanot, sama-sama kurban, tapi mereka menggunakan metode yang berbeda. Gitu. Nah, itu yang membedakan. Nah, kalau Alkitabnya juga kitabnya itu akan memberi pengaruh sampai ke keturunannya. Kitabnya berbeda, bangsanya terpecah menjadi berbeda. Gitu. Dan masing-masing mengakui Yahudi yang murni. Nah, dan itu semua kalau menurut kalau menurut Quran itu ahli kitab. Karena batasan ahli kitab itu apa yang telah mereka diberi pesan, apa yang mereka diberi kitab dan mereka percaya mengikuti berdasarkan iman yang ada di kitab itu. Gitu. Kalau masalah kitab dipalsukan, kalau saya kurang pas dengan menyebut nama kitab itu dipalsukan. Yang paling pas itu adalah diedit, ditambah. Itu kita sepakati. Teman-teman Kristen sepakat kok. Pernah ya memang kalau diedit memang. Memang 4 ayat terakhir itu yang Musa mati memang diyakini bukan Musa yang tulis, tapi Yosua. Itu, Pak. Sedangkan Yesua kan punya kitab sendiri kan? Ya, ditulis. Jadi kan? Ya ada yang jelas siapa penulisnya seperti Yesaya kan. Iya. Siapa yang juru tulisnya, ada juga yang tidak jelas. Nah, gitulah, Bang. Oke. Ya. Saya tanya ini ya supaya kita nyambung. Sebenarnya menarik juga, Bang, cuman ya ahlul kitab sih bahasanya. Nah, jadi gini, Bang. Jadi yang saya tanyakan, siapa orang yang diperintahkan Allah kepada Muhammad? Perintah apa? Beritahukanlah kepada ahli kitab, janganlah begini, janganlah begitu. Terus siapa yang ahli kitab yang ada dalam firman-Nya Allah kalau gitu? Itu kan tentunya sangat jelasnya Muhammad berkata pada orang sezamannya. Setuju? Ya, betul. Ya, berarti yang dibilang ahli kitab itu ahli kitab yang megang itu masih sama. Buktinya apa? Allah pernah berkata, jikalau kamu ragu dengan apa yang aku katakan, tanyakanlah pada ahli kitab sebelum kamu. Masa ditanyakan orang mati? Tentunya dengan orang hidup. Berarti simpulannya apa? Ahli kitab pada zaman itu masih ada. Betul. Iya memang. Masih ada. Betul. Nah, tadi katanya, gimana Bang? Tadi dengar dulu. Jadi gini, ahli kitab yang dimaksudkan itu, dengar ya, pada zaman Muhammad itu masih ada. Yaitu dari keturunan orang-orang Israel. Nah, kesininya, ke bawahnya, ya kan, sejak saat itu juga memang sudah mulai terpecah. Coba Anda buka Ali Imran, ayat 113 sampai dengan 115. Di situ jelas itu. Silakan Anda buka. 113 sampai 115. Iya, nanti saya tambahin sedikit dengan ini. Boleh. Dengan jadi biar paham biar dia paham bahwa ketika kita menyatakan sesuatu bahwa ini sudah difirmankan oleh Tuhan dan ini kalau Anda minta bukti sejarah, saya justru bingung gitu loh. Kenapa Anda mau
jelas. konversi. Karena di Quran itu jelas, ya betul. Ya, mengkonversi sejarah dengan firman Tuhan. Karena sejarah itu hanya bahan pembanding ya, tapi tidak bisa dijadikan acuan atau pegangan pokok gitu. Bagi Muslim loh ya. Silakan. Kalau saya tadi saya sanggah statement terakhir, justru sejarah adalah salah satu cara untuk membuktikan. Betul. Ya, Bang. Itu tadi dalam Kristen itu banyak Bang buku apokaliptik itu, dan kenapa kita tahu itu salah, itu benar. Kita tahu siapakah yang memerintah saat itu, kapankah Yesus lahir, siapakah yang berkuasa saat itu, dan itu dinyatakan salah dalam sejarah. Masa kita mau terima satu kebenaran yang nggak ada gitu, yang nggak nyata. Itu nggak Bang yang nggak berarti Anda sekarang, saya mau tanya dulu nih. Anda berimannya kemana ini? Ke Yesus? Apa ke Bapa? Apa? Itu jangan-jangan belum menentukan iman ini. Nanti biar dia perjelas Bang. Kita bicara. Itu bahasan Tritunggal bukan Pak? Kenapa? Itu bahasan Tritunggal bukan? Bahasan iman. Ya, enggak, belum. Besok itu besok. Ya, makanya siap. Tapi saya percaya dalam Bapa, Anak dan Roh Kudus dalam satu kesatuan. Iya. Oke, besok. Oke, besok. Oke. Itu udah saya kasih jawabannya di Ali Imran ayat 111 sampai 113 sampai 115. Silakan Anda lihat konteksnya. Memang terpecah. Oke, Bang. Memang terpecah. Tapi saya poin yang saya ini berarti sampai saat itu ahli kita masih hidup ya. Masih berarti ada. Buku-bukunya masih ori ya. Buku-bukunya masih ori ya. Ada buku. Kan sudah dibilang di situ ada yang disembunyikan. Enggak. Kenapa disebut ahli kitab kalau gitu? Kalau disembunyikan kenapa masih disebut ahli kitab? Kamu pelajari antropologi. Ya. Enggak Bang, jangan suruh saya dulu, jelaskan aja Bang. Gini, saya kasih tahu. Kalau kamu pelajari Al-Qur'an itu sudah jelas. Ada yang disebut Alkitab, terus ada namanya Yahudi, ada namanya Nasoro. Ya, Nasoro. Ya, Nasoro ada ahli kitab, ada Yahudi. Mereka itu di Timur Tengah. Itu dulu yang harus kita paham. Yang kedua, orang di Arab itu enggak pegang benda fisik. Betul. Kalau disebut kitab, itu bukan buku. Ngerti? Yang disebut kitab bukan buku. Kamu masih bingung kah? Ketika saya bilang yang disebut kitab bukan buku. Kitab Bang. Kitab bukan buku. Karena buku itu buku yang kita pahami ini adalah benda fisik. Mushaf itu buku. Mushaf itu buku. Perkamen itu buku. Perkamen, orang dulu punya perkamen ya kan? Alkitab itu kan nggak seperti buku, dia perkamen sampai ratusan. Nah, kemudian dirangkum baru menjadi Alkitab. Menjadi satu, ya, menjadi suhuf ya. Alkitab. Ya. Nah, sebelum itu kan, Alkitab, kitab itu dalam bahasa Arab itu seperti ya, kalau kita bilang bahasa Melayunya memang buku. Buku itu kan terdiri dari ini apa namanya ya? Apa bahasa Melayu? Karena ada penjilitannya itu. Karena ada penjilit jadi kita. Maka disebut dia buku karena ada penyusunannya. Karena terdiri atas bab-bab. Ya, gitu. Nah, ada penyusunan. Kalau bahasa Arab itu yang disebut bab itu adalah kisah. Terdiri atas kisah-kisah. Nah, betul. Orang Arab itu dari zaman dulu itu berbudayanya itu menghafal, Bang. Menghafal. Jadi mereka itu mungkin ya karena kekuasaan Tuhan. Jadi mereka itu sanggup menghafal yang kita bilang itu satu buku. Contohnya, jangankan orang dulu, orang sekarang pun masih bisa. Orang anak muslim ini yang dilatih itu menghafal satu buku Quran 30 juz itu. Betul. 30 juz sampai titik koma, sampai menyebutkan halaman ini, buka halaman ini, baris kedua, dia bisa menyebutkan kalimat itu. Banyak itu yang bisa, betul. Banyak, itu di Islam. Karena mereka dilatih. Nah, mereka menggunakan latihan yang sama seperti
ratusan tahun atau ribuan tahun yang lalu. Itu diamalkan oleh orang Arab secara turun-temurun. Nah, jadi yang disebut ahli kitab itu adalah mereka yang mengerti. Mereka sudah hafal di luar kepala, tapi mereka nggak ada medianya. Karena di padang pasir, mereka cuma punya tulang, cuma punya daun, Iya, batu. Kayu, batu untuk menulis. Nggak ada. Beda dengan di daerah Israel, daerah tanah yang subur, tanah Yudea itu tanah yang subur. Mereka sudah punya Alkitab dari Kain ya. Ya, mereka sudah. Kalau karena mereka subur, Bang. Kalau di di Mekah Arab kan di tempat Nabi Muhammad itu tempatnya tandus, tempat terbuang. Betul. Kan. Betul. Ya, Ismail kan dibuang di sana, tempatnya tandus. Iya. Nah, jadi mereka itu menghafal, bukan benda fisik. Itu yang perlu kita pahami. Bukan bentuk barang. Bukan barang. Tapi ya, mereka itu yang harus Anda pahami. Jadi yang disebut ahli kitab itu, mereka dapat menghafal butir-butir demi butir firman Tuhan yang diterangkan di dalam Alkitab itu, ya. Dan mereka sebagian ada yang mengamalkan dan sebagian ada yang menyembunyikan. Arti kata ya menyimpangkan lah begitu. Maka ketika itu kan di dalam surah itu sudah sangat jelas ketika ada beberapa pendeta yang mengakui kerasulan Muhammad, pendeta yang tidak mengakui itu mengatakan sesungguhnya segila-gilanya orang gila itu ya kalian karena mengakui kerasulan Muhammad itu kan begitu. Garis besarnya kan ke sana. Nah, maka pada waktu itu terpecah dua tuh. Ada ahlul kitab versi Islam, katakanlah begitu ya. Tapi juga ada ahli kitab tetap, memang ahli kitab versi lama tetap ada. Begitu loh intinya. Itu bisa Anda lihat dalam pendapat Imam Syafi'i. Kalau saya kirim linknya boleh sebentar ya. Saya kirim linknya ya. Boleh. Silakan tambahin Bung Ban sambil saya buka link saya. Lanjut lagi. Nah, kembali lagi. Yang disebut ahli kitab. Nah, terus kemudian di Quran itu memang menyebut tuh orang Yahudi dan Nasoro. Nah, bicara tentang ahli kitab Yahudi dan Nasoro, kita berbicara antara dua kota aja ya. Antara Mekah dan Madinah itu sudah ada orang Yahudi dan Nasoro. Sudah ada. Nah, terutama di Madinah. Madinah itu banyak orang Yahudi dan orang yang Yahudi, orang Yahudi yang menjadi pengikut Nasoro. Nasoro apa, Bang? Nah, kalau kita belajar apa yang disebut Nasoro, itu adalah sekte Yahudi. Itu dengan berpaham Nazarean, Nasoro, Nazaret. Nah, kalau kita mengacu kepada Alkitab, yang disebut Nazaret itu adalah orang-orang ini saya pelajari, sempat saya baca-baca tadi sore itu, menurut Rita Wahyu di sarapan pagi, sekte Nasoro itu sudah ada sebelum Yesus lahir. Itu sudah ada sektenya. Nah, mereka itu adalah orang yang ketat. Mungkin kamu bisa cek ya. Nasrani sama dengan Kristen itu di Rita Wahyu linknya. Nanti mungkin saya bisa kasih nanti. Itu di Rita Wahyu mengatakan bahwa ada perbedaan Nasrani, Nazaret, Nazarean itu. Nah, dengan Mandean kah apa itu? Nah, yang Mandean itu yang disebut Nasoro di dalam Islam, yaitu orang yang melaksanakan apa yang tertulis di Alkitab, apa yang menjadi pedoman di Alkitab itu, di Perjanjian Lama itu secara ketat. Nah, Yesus itu sendiri pernah dibilang dia itu adalah sekte Nasoro. Kalau menurut orang Yahudi pada zaman Yesus. Karena buktinya sendiri kalau kita baca ya, Yesus sendiri kan mengatakan bila kamu ke
keimanan kamu kah tidak lebih tinggi daripada orang Farisi, ya kan? Yesus pernah ngomong gitu ya? Kira-kira kamu ingat nggak ayatnya? Ya, betul. Nah, tidak, bila tidak lebih baik keimanan kamu, ya tidak lebih baik daripada orang Farisi. Sedangkan Farisi ini orang ketat loh, ketat. Farisi ini ketat ya kan? Terkait dengan ibadah. Nah, tidak lebih baik dia sekali-kali kamu tidak masuk tidak dapat bagian kah atau itu tidak masuk dalam kerajaan tidak dapat bagian kerajaan Allah. Masih juga Bang, kalau kita harus begitu. Itu kan disebutkan juga bahwa orang Saduki itu dia membaca tapi tidak paham maksudnya. Iya. Dia melakukan tapi tidak tahu. Iya. Nah, itu. Jadi ya makanya lanjutnya kalau kita belajar itu gara-gara komentar Yesus itu, maka orang Yahudi yang benci sama Yesus itu, yang suka mencari-cari masalah sama Yesus itu, suka cari alasan gitu. Menggelarlah si Yesus itu adalah sekte Nasrani, Nasoro. Ya, Nasoro. Dan ingat ya, Nasoro dengan Kristen itu beda ya. Jangan disamakan. Nah, lanjut lagi. Yesus Nasoro itu sudah ada sebelum Yesus lahir. Jadi ketika Yesus lahir, Yesus juga dituduh sebagai orang Nasoro. Iya. Bukan Nasoro itu pengikut Kristen zaman Yesus, bukan. Lain. Jadi Nasoro itu orang yang disebut Nasrani itu sebenarnya karena tuduhan. Jadi karena si Yesus ini waktu itu lagi booming lah istilahnya, dan juga bikin cemas lah. Makanya banyak orang yang menggelar dia tuh Nasrani begitu. Nah, timbulnya nama-nama Kristen itu kan setelah Yesus itu tidak ada. Setelah Paulus melaksanakan karya pengabdiannya di Antioquia kan. Nah, itu baru menjadi Kristen. Hilang total. Jadi ketika Yesus disebut Nasrani, itu adalah bentuk olok-olokan Kristen pun di Antioquia, karena olok-olokan juga. Seperti itu. Karena ada orang pagan di Antioquia itu nggak senang kalau sama kerjaannya si Paulus tadi dan kawan-kawan menyebarkan agama dan kepercayaan mereka. Di Antioquia. Awalnya bentuk olok-olokan. Intinya tetap sama, olok-olokan. Gitu, kalau kita lihat sejarah. Terlihat tautan yang sudah saya bagikan di bawah, Bung Tan. Bentar, pegang. Ya. Jadi, terlihat ya? Ya, tapi saya mau sanggah dulu yang tadi. Silakan. Ban bilang kalau orang yang disebut ahli kitab itu orang yang wajib menghafal, orang yang kalau bisa tadi dibilang paham di mana titik-titiknya kalau disebutkan dari sini, buka halaman, mengamalkan itu kebiasaan, Bang. Jadi orang Arab zaman dulu itu orang Arab itu bukan dari agamanya, tapi karena mereka terbiasa untuk menghafal. Ya ahli kitab, Bang. Tadi kan bahasnya ahli kitab. Iya. Kalau orang Arab kan memang kita juga kan semua orang tahu. Jadi gini, ahli kitab, tetapi mereka itu kan tinggalnya di tanah Arab. Iya, jadi kayak gini lah. Kita bilang Arab ini kan kayak orang Indonesia. Iya. Ada orang Malaysia tinggal di Indonesia, tetap kita bilang orang Indonesia. Gitu loh. Ya, ada orang Batam, ada orang Medan, Melayu, Delhi. Gitu ya. Orang Cina, Singapura contohnya tinggal di Jakarta, tetap kita bilang orang Indonesia karena dia tinggal di Indonesia. Nah, karena budaya hafalan itu sudah mengakar kuat dan turun temurun, karena mereka nggak punya media. Jadi zamannya Nabi Muhammad itu kan lagi ini dia masa-masa seni syair dan lain-lain itu lagi puncak-puncaknya. Marak-maraknya. Ya, lagi marak-maraknya. Jadi orang bersair, kalau orang Kristen bilang bermazmur lah, apa begitu seperti itu. Ya syair itu lagi on-onnya, dan mereka memang tidak punya media mencatat. Iya. Nah, intinya seperti itu. Mereka zaman sekarang kita punya ada lirik, ada media ada, Bang. Gitu ya. Media ada.
Kalau dulu kalau nggak ada. orang Nasrani, maksudnya orang Kristen sama orang Ibrani dulu, itu mencatat, Bang. Iya, mereka Mencatat. yang Enggak, kalau dicatat. abang Yang mikirnya harus ada. kertas, enggak. Dengan kertas papirus, dengan ala di Arab nggak ada. Di Arab nggak ada. Nah, Medianya nggak ada. ahli kitab itu ada. Jangan salah, di Alkitab itu diucapkan bahwa Yesus membacakan ada. Taurat sesuai dengan kebiasaan. Itu ada satu kebiasaan, Bang. Jadi kalau mau dibilang harus hafal kemudian nggak ada kertas, itu nggak bisa. Jadi kalau abang mau giring opini ke sana nggak dapat. Ini fakta loh. Ini bahkan ahli sejarah. Kan di Arab kan saya bilang ahli kitab. Orang Arab silakan, tapi ahli kitab punya cara ibadahnya. Iya. Ahli kitab di Arab itu nggak ada. Nah, ayo dapat dari mana? Dapat dari mana ahli kitab dari Arab itu menghafal? Karena memang kebudayaan mereka. Itu kan, tapi ternyata cara ibadahnya ikut mana? Yerusalem atau bukan? Karena mengikuti cara nenek moyang mereka. Mereka sudah hafal, sudah tahu mereka imamatnya seperti apa, cara mereka berkorban seperti apa. Seperti itu. Kayak kita loh sekarang. Kita punya adat nih. Ketika tasmiyah itu budaya loh. Itu bukan agama loh. Akikah itu baru agama. Ini contoh agama Islam ya. Ketika anak lahir diakikahkan, potong kambing. Ya itu agama. Tapi tasmiyah itu budaya Indonesia. Naik ayun, potong rambut. Apakah itu pakai buku? Kita harus beli misalnya kelapa, pisang, berasnya ada di situ. Pakai buku? Nggak ada. Itu secara turun-temurun karena itu budaya. Seperti itu. Nah, bicara tentang budaya adalah kebiasaan, mereka pasti sudah tahu. Nah, tata cara mereka. Jadi, sama seperti bahasa Arab. Ketika kita membaca, nah, bahasa Arab itu membaca, itu bukan membaca tulisan, bukan membaca buku. Iya, kita melafalkan kayak teks Pancasila. Teks Pancasila kita membaca lafalkan. Membaca itu disebut membaca. Ya. Bukan berarti dia melihat teks, enggak. Bukan dia melihat yang ada kertasnya. Iya. Nah, itu bahasa Arab dengan membaca. Nah, bukan ada tulisannya, yang ada kertasnya, enggak. Membaca itu adalah melafalkan sesuatu, itu disebut membaca menurut bahasa Arab. Kalau masalah baca-baca saya paham itu. Bahwa baca itu bukan berarti harus ada, memang. Tapi yang saya bahas itu karena memang poinnya tadi abang bilang orang Arab seakan-akan itu adalah cara orang Ibrani. Kemudian selanjutnya tadi abang bilang juga orang Ibrani itu ahli kitab itu nggak punya uang buat bikin kertas atau media catatan. Salah. Sebenarnya cara mewariskan itu menyebarkan Injil, menyebarkan Taurat itu jangan ditulis, Bang. Bukan mulut ke mulut. Tapi itu aja lah. Jangan diperpanjang di situ karena memang pertanyaannya bukan di situ. Saya mau tanya ya. Jangan panjang. Nah, jadi poin tadi boleh Bang dijawab secara singkat. Jadi orang Nasrani pada zaman Muhammad hidup itu masih ada. Betul? Ahli kitab. Oh iya ada. Masih ada. Dengan buku pegangan aslinya karena dia dipanggil ahli kitab. Loh, seperti yang dibilang, yang disebut kitab itu bukan buku abang ya. Kenal. Itu kan khusus orang Arab aja, jangan disamakan ahli kitab seperti itu. Loh, orang Arab itu kan tinggal di wilayah tanah Arab itu disebut orang Arab. Arab itu kan nama wilayah, bukan nama bangsa. Gitu, Bang, yang dimaksud ahli kitab sama Muhammad itu orang apa? Yahudi. Iya, Yahudi. Orang Yahudi dan Nasoro. Iya. Ya kan tinggal di daerah Yahudi itu kan nama bangsa, bukan orang yang tinggal di Israel. Iya. Itu nama bangsa. Yahudi itu nama bangsa. Iya. Bukan orang yang tinggal di Israel. Kalau orang tinggal di Israel mungkin punya. Tetapi mereka keturunan Israel. Itu yang harus dipahami. Mereka keturunan ke bawahnya. Mereka itu punya pegangan. Itulah cara Injil dikabarkan. Bukan dari hafalan, Bang.
Jangan lagi paksain. Alkitab pertama kali ditulis, Al-Muqaddas itu tahun berapa? Perjanjian baru. Mau perjanjian baru. Maksudnya ke paling awal itu tahun 50 di abad 1. Nanti kalau kita ke situ malah lari dari pembahasan. Al-Muqaddas, ya, saya tanya. Tapi tadi ditanya, saya nggak jawab. Al-Muqaddas terbitnya tahun berapa? Itu adalah Alkitab pertama kali di Arab, Al-Muqaddas. Sedangkan bukan yang kita ngomong ke sana, ini konsepnya nanti kabur ini, nggak ke ahlul kitab lagi, nantinya ke kodek itu. Iya, yang kita tahu gini, di dalam sejarawan Arab itu sendiri, mereka sudah sepakat Alkitab pertama kali yang muncul di tanah Arab itu adalah kitab Al-Muqaddas. Ya. Nah, itu benar. Aku enggak punya HP. Aku cek biar enak lah kita sama-sama. Al-Muqaddas itu terbitnya tahun berapa? Bukan tahun berarti. Berapa, Bang? Tahun berapa, Bang? Ada nggak, maksud saya kalau misalnya nggak hafal itu setelah Muhammad meninggal. Jadi gini. Jadi Alkitab itu di tanah Arab itu memang baru dituliskan. Nah, bukan berarti setahun sebelumnya mereka nggak ngerti Alkitab gitu loh. Bukan berarti mereka nggak bisa beribadah. Orang Yahudi dan Nasrani itu. Atau gini aja. Enggak, kalau misalnya Anda kan tentu punya data. Anda punya data nggak bahwa pada saat itu ahli kitab itu mempunyai buku. Itu aja. Coba. Nah, itu memang. Anda punya data, coba Anda tampilkan. Enggak, itu memang cara bagaimana Injil dan Taurat itu disebarkan, bukan dengan hafalan. Iya, kalau masalah itu kan teknik kita, itu kan kita melihat dari sejarah. Makanya sama juga dibalikin dong. Itu kan Injil itu, Bro. Injil itu kan bukan kitab itu. Ya betul, hikmah. Itu kan sekarang dalam pandangan karena dia kabar baik. Berarti kan Mas Ban juga maksain pandangan Mas Ban ke saya bahwa Injil itu bukanlah kitab, itu cuma hafalan atau sekedar pemahaman, nggak pernah jadi satu kitab atau gulungan buku gitu kan? Begini, Bro. Begini, Anda salah pemahaman. Jadi gini. Nah, itu kan pemaksaan lagi. Sedangkan maksudnya gini, kita nggak memaksakan itu, nggak. Oke, argumentasi Anda kita terima. Tapi coba Anda tunjukkan, kalau memang Anda berkeyakinan bahwa zaman itu sudah ada kitab yang berbentuk tertulis, bisa Anda tunjukkan. Satu saja manuskripnya atau bentuk tulisannya seperti apa? Yang maksudnya gimana? Iya, kan tadi di sini kami berpandangan bahwa pada zaman itu ahli kitab yang dimaksudkan di dalam Al-Quran ini ayat 113 dan 115 ini bukanlah berarti ujuk-ujuk bawa kitab menghadap Nabi begitu. Tapi memang mereka sudah dikatakan ahli kitab karena mereka sudah mengerti isi dan konsep daripada kitab suci itu. Nah, Anda kan bertahan bahwa mereka mempunyai kitab yang tertulis. Oke? Ya. Oke. Nah, sekarang tolong buktikan kepada kita di sini asumsi Anda argumentasi Anda itu. Tunjukkan satu saja manuskripnya pada zaman itu gitu loh. Mana? Pada tahun 600. Iya, mana? Manuskripnya yang mana? Yang mana itu? Sedangkan jadi kan gini, cepat. Bang. Jadi cepat kita ininya gitu. Manuskrip itu ditulis paling awal ya. Iya, yang 600 itu perjanjian baru atau perjanjian lama atau apa dia? Perjanjian baru. Perjanjian lama lebih tua lagi. Yang lebih awal ditemukan itu ini ya, gulungan kitab Quran sekitar 100 sebelum Masehi. Quran gimana? Gulungan kitab Qumran itu ditemukan di gua. Tahu lah gulungan kitab mati. Gulungan kitab laut mati. Gulungan kitab laut mati itu kan bukan di tanah Arab. Kita bicara di Arab. Ya. Gulungan jadi saya tengahi boleh nggak nih? Saya tengahi boleh nggak? Itu bukan di tanah Arab. Atau nih. Ini ada. Misalnya jadi Rabi gini. Sandiagaon.
Itu lahir tahun 892. Dia menerbitkan kitab Torah yang bahasa Arab, namanya Targum Arafid. Oh, jadi abang mikirnya orang ini yang ada bukunya. Yahudi, yang ada di Arab itu harus hanya bisa bahasa Arab gitu. Jadi gini, orang Kalau Yahudi. gitu kenapa ada orang Nasrani dan Yahudi di Arab? Memang sedangkan ada. yang abang pikirin kayak gitu. Nanti Kita kalau boleh ditambahin enggak, bro. Ini soalnya udah terlalu jauh, bro. Gini loh. Poin Sisan ini bahwa mereka tuh memiliki kitab. Pada saat itu, bentar dulu ya. Sebentar. Saya mau tengahi. Iya kan, mereka memiliki kitab. Ini saya mau tengahi dulu. Anda bisa sabar nggak? Oke. Saya kasih kesempatan. Biar ini jelas. Jadi gini, bro. Ya. Jadi gini. Maksud daripada Bung Ban ini tadi, dia menjelaskan bahwa itu kan Yahudi itu bukan suku, tapi bangsa, bro. Dan kebetulan mereka memang berada di tanah Arab. Nah, Anda yang kurang memahami ke sana, sehingga Anda menekankan kepada Yahudi terus. Padahal memang itu orang Yahudi. Dan memang ketemunya di tanah Arab. Kita bicara skopnya ini di Arab. Iya, begitu. Kalian kita bicara Yahudi. Kalau kita bicara Yahudi, kalian mikirnya jangan Israel. Betul. Beda negara. Oh, enggak. Jadi yang biar ini nyambung ya. Kan kita yang bicara abang pikirin. zaman Muhammad Ya, itu kan paham. Jadi oke, paham. Jadi yang abang paham. Nah, Jadi ini bukan pemikiran. Kita nggak bicara pemikiran kita loh di sini. Kita bicara pemikiran atau sesuatu yang sudah terjadi. Gimana sih? Kok pemikiran? Nah, coba Anda pahami komunikasi kita dari awal. Kita tidak membicarakan pemikiran kita di sini, tapi membicarakan sesuatu yang sudah terjadi pada zaman itu, gitu. Berdasarkan konsep Ali Imran 113 sampai 115 itu. Begitu. Ya, justru di sini tadi San sudah benar. Anda jangan potong dulu, nanti saya kasih kesempatan Anda bicara. Kan tadi udah diundang, Anda nggak datang. Tunggu. Biarkan Bung San menyelesaikan bantahannya dulu, silakan. Tadi mungkin ada ditambahin poin bagus sama yang baru masukin. Nggak apa-apa. Saya cuma menengahi aja. Saya cuma mau menengahi aja, soalnya. Tunggu. Satu-satu setelah Bung San, Anda saya kasih kesempatan bicara biar kita gitu loh. Ya. Saya kasih kesempatan tenang aja. Kita fair di sini. Biar Pak Ban nggak kemana-mana. Soalnya tadi udah kemana-mana, tapi nggak apa-apa. Aja dulu, Bang. Kita kan bicara ahli kitab nih. Kita bicara definisi ahli kitab. Iya. Kalau bicara ahli kitab, berarti kita membicarakan orang. Kalau kita bicarakan orang, kita membicarakan bangsanya. Skupnya dan skupnya juga. Sejarahnya, geografinya, budayanya. Betul. Jadi jangan melebar kemana-mana gitu. Baik, Bung San. Makanya dikasih tahu yang disebut kitab itu apa sih dalam bahasa Arab? Ya nanti itu, Bang. Nanti kita sampai ke poin itu. Silakan. Membaca apa sih dalam bahasa Arab? Nah, seperti itu. Ya nanti juga kita akan jelaskan. Nasrani dan orang musyrik itu beda nggak, sama nggak? Nanti kita akan jelaskan juga. Silakan Bung San bantahannya. Akan beda itu. Silakan. Nah, jadi yang ditekankan bahwa orang Yahudi pada zaman itu hanya bisa berbahasa Arab, kemudian tidak ada. Tunggu, itu salah. Ya itu kan katanya bangsa kan, berarti ada orang Yahudi di Arab gitu. Bukan keturunan, tapi orang yang percaya. Dia berada di tanah Arab. Paham nggak? Dia kan dari pembuangan, dia kan dibuang ke tanah Arab itu, Bang. Iya. Paham nggak? Jadi contoh gini ya, Anda misalnya satu contoh kejadian di Kalimantan Barat kemarin itu ada orang-orang suku Madura kan tinggalnya di salah satu kabupaten Sambas misalnya kan. Ya, tiba-tiba terjadi konflik, mereka dibuanglah kembali ke satu tempat lagi, ke kabupaten lain. Nah, akhirnya karena turun-menurun, mereka bisa bahasa kabupaten yang baru tadi. Begitu loh maksud Bung Ban itu. Jadi bukannya Bung Ban mengatakan itu untuk apa tadi Bung Ban maksudnya orang Arab, bukan begitu maksudnya. Tapi dia tetap bangsa Yahudi. Ya itu barusan poin saya gitu, Bang. Bangsa Yahudi berbahasa Jangan Arab. Lahir di situ, gede di situ. Iya, betul. Sip, lanjut. Nah, oke, silakan lanjut. Tapi itu tidak apa. Saya boleh tengahin nggak, Pak San? Tunggu dulu. Begini, tadi sabar. Pak San sudah persilahkan loh.
Tunggu dulu. Tunggu Bung, ini dulu selesaikan. Anda nih gimana sih? Beda nih Bang. Ini lanjut aja, siapa tahu dia poin baru supaya kita sama-sama paham. Tunggu. Karena menurut saya begini, pembuktiannya salah. Enggak, sekarang poin Anda kunci di situ. Jadi poin Anda mau apa? Anda mau mengatakan poin Anda di mana? Tunggu dulu. Ya, sabar dulu. Bung San. Poin Anda kemana, Bung San? Poinnya dulu. Anda kunci poin Anda, baru saya kasih kesempatan dia. Silakan. Tadi dikasih aja dulu, nggak apa-apa, Bang. Oke. Biar dia bicara dulu. Nggak apa-apa, dia bicara dulu. Tapi kalau dia mau mengulang-ulang yang sudah kita bicarakan di belakang. Nggak akan mengulang. Oke, 3 menit. Jadi begini. Baik, jadi saya akan mengulang. Tadi poin Pak San ini adalah pada saat itu para ahlul kitab ini sudah memiliki kitab. Seperti itu kan kurang lebih kan. Nah, Pak Ban menuntut di mana ada kitab berbahasa Arab. Seperti itu kan. Nah, itu pembuktiannya salah. Karena walaupun pada saat itu kitabnya tidak berbahasa Arab, tapi mereka mempunyai kitab. Ini bisa kita lihat dari kata Injil itu sendiri yang ada di dalam Quran. Karena kata Injil itu dari kata serapan bahasa Yunani Evangelion. Itu bahasa Arab Evangelion. Itu sudah selesai. Jadi artinya pada saat itu orang-orang Nasrani ataupun ahlul kitab itu sudah memiliki kitab. Dan itu yang harusnya kita push. Bukannya kitab berbahasa Arab di mana. Enggak, itu enggak ada relevansinya. Silakan Pak San. Ya. Cukup ya? Oke. Ya. Jadi kita luruskan. Tidak ada yang menuntut minta kitab berbahasa Arab. Itu salah Anda memahami. Jadi kita hanya minta tunjukkan ya. Karena tadi Bung San ini sudah berkata bahwa sudah kitab dalam bentuk tulisan. Kita nggak peduli dia mau berbahasa Israel atau apa. Tapi maksud kita tadi, tolong tunjukkan gitu loh. Ternyata kan nggak bisa ditunjukkan gitu. Jadi kita nggak pernah nuntut minta bahasa Arab. Silakan Bung Ban, mau disanggah. Baik. Jadi begini, kita berbicara tentang bangsa Yahudi. Bangsa Yahudi ini punya istilahnya tuh kalau kita bisa dibilang bangsa Yahudi kan, suku Yahudi nih, suku Yahudi. Bangsa dia bang. Ketika zaman Nabi Muhammad itu, mereka punya 2 kepercayaan. Jadi kepercayaan Yahudi itu sendiri, dan kemudian yang kita ketahui kalau di Madinah itu ternyata mereka itu keturunan bani-bani yang memang percaya kepada Samaritan. Nah, kemudian ada juga yang Nasoro. Nah, Nasoro ini adalah orang Yahudi yang mengaku istilahnya tuh mengimani yang disebut dengan Injil. Nah, hanya saja kalau Bro San tadi mengatakan bahwa anggaplah orang ahli kitab itu sudah punya kitab. Nah, dia meyakini bahwa kitab itu ada, buku itu ada gitu loh. Nah, sedangkan budaya di Arab itu adalah bukan memiliki buku. Nah, sama seperti Yesus, ketika Yesus mengatakan dia mengabarkan Injil, apakah kitab Injil itu ada? Kan kitabnya nggak ada, dia mengabarkan Injil. Karena Injil itu adalah kabar baik. Seperti itu. Bukan berarti kitabnya sudah ada. Nah, itu sama seperti Alkitab. Alkitab itu dia mengerti apa yang menjadi isi dalam kitab, tapi kitabnya nggak ada, bukunya nggak ada, mushafnya nggak ada. Tapi yang disebut kitab itu adalah buku secara kasat mata. Ya, hikmat. Itu hikmat. Cukup? Apa mau ditambah lagi? Silakan. Tadi kan sempat silakan. Ya, tadi kan sempat saya singgung juga bahwa Yesus beribadat di Bait Allah, kemudian ada narasi bahwa dia membacakan Taurat. Itu dalam arti itu menyebarkan kitab Taurat itu dengan bukan satu kabaran aja, tapi dengan gulungan kitabnya juga. Jadi mana mungkin ada satu Bait Allah tapi nggak ada kitabnya. Jadi poin yang saya mau sampaikan bahwa kalau misalnya dibilang hanya di Arab itu hanya ada yang namanya
mengucapkan, melafalkan dan hanya kepahaman saja tanpa ada bentuk fisik dari kitab itu salah, Bang. Meskipun itu kebudayaan. Itu kan yang pertama, kebudayaan dengan budaya agama itu beda. Budaya agama di mana orang Yahudi seperti biasa membacakan, itu kan hal yang berbeda, Bang. Jadi jangan disamakan bahwa orang Yahudi yang harus membacakan ini dituntut menurut kebudayaan orang Arab harus bisa melafalkan, mengabarkan, dan benar-benar paham gitu. Poin saya adalah benda fisiknya ada saya gitu. Bisa buktikan kalau Ya kalau tunggu dulu Bung Ban. Tunggu dulu Bung Ban. Coba mungkin yang tambahan lagi. Selesaikan coba. Lanjut. Saya akan buktikan di Alkitabmu sendiri. Saya akan buktikan di Alkitabmu sendiri. Silakan. Kalau kamu bilang harus ada bukunya, maka saya akan buktikan di Alkitab. Ya kalau abang mau ambil kitab orang jujur yang pertama dan kemudian Injil yang disebutkan oleh Yesus, Injil itu sendirilah Yesus. Kemudian yang kemudian disampaikan Yesus itulah Injil gitu. Tapi kan ini pekabaran dari Yesus. Itu kalau abang mau ke situ ya, jadi nggak perlu dikutip mungkin. Kita nggak usah permasalahan itu, kita terima Bang argumentasi dia. Oke, silakan, mau ditambahin Giga, silakan. Ya. Nggak mau? Oke. Silakan Bang Ban. Silakan untuk Bang San dan Bang Ban, silakan. Saya akan membalikkan karena Yesus sendiri mengamalkan hal yang sama. Contoh, kalau kamu bilang itu harus ada tertulis di Alkitab. Ini kan tadi bilangnya orang Yahudi. Iya. Ya, enggak, biar dia menyampaikan. Jangan disangka bisa nyanggah. Malah ini membuktikan klaim kamu bahwa di Yunani itu semuanya itu serba tertulis. Karena yang ditulis itu kan zamannya kapan gitu loh. Ini budayanya mana? Sedangkan kalau Yesus ini budaya Aram yang dia pakai. Nah, ketika Yesus berbicara telah ada tertulis bahwa anak manusia harus menderita. Gitu kan? Sekarang di mana buktinya di Perjanjian Lama? Nggak ada, tapi Yesus sendiri mengatakan telah tertulis. Nah, kira-kira yang diomong Yesus itu adalah kitab atau bukan? Kira-kira silakan. Yang diomong Yesus itu ada kitabnya atau bukan? Kalau tidak ada kitabnya, ini, Yesus kalau misalnya abang, nih ya, kalau misalnya atau abang apakah Yesus nggak paham Alkitab? Apakah Yesus tidak paham Perjanjian Lama? Sedangkan dia adalah seorang rabi, seorang guru. Ya, oke, silakan, Bung. Sebenarnya boleh sih, tapi nanti abis ini dijawab ya, boleh kita balik lagi ya ke Ahlul Kitab karena karena saya yakin juga. Saya yakin bahwa Yesus itu ahli kitab. Ya. Kenapa? Ketika dia berbicara telah tertulis, nah begini dan begitu, itu orang Yahudi nggak ada membantah. Tapi coba kita cek di Perjanjian Lama, ada nggak ayatnya? Nggak ada. Itu artinya apa yang dimaksud dengan kitab, apa yang dimaksud dengan apa yang ya kalau kita nyambungkan dengan apa yang menjadi perkataan Yesus itu sendiri, bahwa yang dimaksud dengan kitab itu belum tentu apa yang menjadi tertulis. Itu enggak. Apa yang dalam tersusun huruf itu maksudnya ya. Tapi mereka sama-sama mengerti. Mereka sama-sama mengerti. Baik Yesus maupun orang Yahudi tersebut sama-sama mengerti. Ya. Oke Bung Ban, kita kasih kesempatan kepada kawan-kawan kita sebelah. Silakan. Bang Giga juga Bang San, silakan. Pakai waktunya 6 menit. Jangan di waktu juga Bang, secukupnya aja lah gitu. Kalau di waktu nanti. Oh iya, oke. Nanti kita juga. Udah bilang cukup ya. Pernah ya. Silakan. Pernah juga Abang mendengar satu ayat, mungkin ini ungkapan yang terkenal di dalam Kristen, oleh karena bilur-bilurnya kita sembuh. Nah, kalau Abang baca Yesaya 53 dinubuatkan, itu dalam ayat-ayat awalnya itu ia dihindari orang, ia penuh kesengsaraan, penderita kesakitan, sangat dihina. Kira-kira itu menjawab nggak Bang? Kalau Abang mau mintanya sama persis,
kata demi kata, huruf demi huruf, itu kan dijelaskan dalam hal yang berbeda. Misalnya bahasa yang digunakan perjanjian lama dalam kitab itu dan perjanjian baru. Tapi poinnya Bang, intinya itu ada. Kira-kira menjawab lah Bang, supaya kita balik lagi ke ahlul kitab ini. Jelas, dan itu malah nyambung. Jadi kenapa mereka paham, yang disebut paham ini begini. Walaupun dengan bahasa yang berbeda, tapi maknanya sama. Ya, itu yang disebut isi dari kitab itu. Mereka bisa menyampaikan hal yang berbeda dengan gaya bahasa yang berbeda, tapi maknanya itu nggak bergeser. Arahnya ke sana gitu maksudnya ya. Ya, artinya si pembicara dan yang mendengarkan itu pihak A dan pihak B itu sama-sama mengerti. Ini sama seperti kasus Yesus itu. Iya. Oke, mungkin Bung Giga mau menambahkan, silakan. Udah, San. Apa-apa, lanjut aja, Bro. Lanjut, Bro San. Oke, bagus. Baik. Silakan, Bung San. Sebenarnya ini pertanyaannya awal tapi mengembang ke arah sini ya. Pertanyaan awal saya kan, berarti ada kitab orang yang dipegang orang Yahudi dan Nasrani, kitab-kitab lah. Zaman itu. Ya. Nah, makanya berkembang sampai sini. Nah, kalau boleh kita balik lagi sampai situ. Tapi jawabnya singkat aja Bang. Nanti kalau panjang, seandainya panjang itu pasti melebar lagi. Oke. Ya jawabannya ya ada tentunya. Walaupun mungkin pada waktu itu tidak dalam tidak dalam bentuk tulisan atau apa kan gitu. Nah, saya mau mainnya pertanyaan pendek aja Bang. Ada ya? Ya. Nah, kalau begitu pada zaman itu karena dipanggil sebagai ahlul kitab, berarti kitab yang dipegang itu asli. Oh iya tentu. Asli. Walaupun dikatakan di situ ada yang disembunyikan. Tuh. Ada yang disembunyikan. Berarti yang dipegang saat itu asli. Asli. Tentu. Oke, bagus. Kalau ingat gitu, ya, yang dipegang jangan Anda gambarkan itu sesuatu yang dipegang. Artinya saya gini loh. Ketika saya mengingat sesuatu atau satu hafalan di kepala saya, itu sama dengan saya memegang, ya. Jadi jangan Anda langsung harus, oh itu bentuk fisiknya harus ada, nggak seperti itu kita arahnya gitu. Kalau Muhammad boleh dipanggil ahli kitab nggak Bang? Ya. Kalau Rasulullah dia bukan ahli kitab pada waktu itu ya. Pada saat dia sudah diangkat menjadi Rasul, dia sudah diberikan kitab Al-Quran ya menjadi ahli kitab juga. Rasulullah itu digelar Umi, ya, bukan ahli awal, kitab. Awal. Ya, awal. Umiyin. Ya, itu yang tidak bisa. Kalau ahli kitab. Kalau ahli kitab secara keseluruhan, bahkan kami umat Muslim ini ahli kitab, karena kami sudah diturunkan Al-Quran dan kami melaksanakan apa yang ada di dalam Al-Quran. Benar. Oke, ini supaya nggak kabur juga dari pertanyaan. Oke, pertanyaan pendek ya Bang. Oke, Bung Ban mau nambahin mungkin. Silakan coba Bung Ban kasih kesempatan nambah dulu ya. Oke, silakan Bung Ban. Poinnya aja Bang, nanti Bang Ban ini kan emang suka panjang lah gitu. Kalau bisa pendek lah ya. Oke, silakan Bung Ban ya. Saya rasa sudah istilahnya kita sudah sama-sama paham. Artinya yang kita harus paham lah, kita berbicara tentang zaman, masanya, orangnya, lingkupnya, skupnya itu. Yaitu yang kita geografisnya. Itu aja sih. Ya. Nah, oke Bang. Oke. Supaya tidak kelabur dari pertanyaan Anda, kan intinya jawaban saya adalah kenapa sekarang tidak boleh, kan begitu ya? Untuk wanita Muslim ya menikah dengan untuk wanita ahli kitab menikah dengan paham Bang. Sekarang kan poin bahasan ahli kitab. Itu ya, saya paham Bang. Udah paham. Oke, sekarang tinggal kita kerucutkan. Kita dulu beda sudah geser maknanya. Iya, karena yang sekarang menurut pandangan Quran itu sudah bukan. Ya, paham di situ saya paham, saya baca. Okay. Nah, kalau begitu pada zaman Rasulullah ahli-ahli kitab Yahudi dan Nasrani ini memegang kitab yang asli, dipegang. Oke? Setuju di situ sudah dikatakan tadi. Ya, iya, walaupun ayat itu ada yang disembunyikan oleh mereka sendiri, paham nggak? Nah, para ahli itu terpecah. Tapi itu masih ahli kitab nggak Bang? Meskipun disembunyikan. Sederhananya begini.
Sederhananya, coba jelasin Bung Ban. Kalau mereka nggak berpegang dengan kitabnya, bagaimana mereka disebut ahli kitab? Iya. Ya udah, Nah, oke lah. Berarti masih disebut ahli kitab. Yang disebut berpegang ini, apakah harus memiliki bukunya? Ini loh buku. Apakah harus memiliki fisik buku gitu maksudmu, Bro San? Nah, kita harus gini Bang. dulu. Ini saya ke pertanyaannya. Itu buku fisik punya, pemahaman punya. Jadi nggak boleh salah satu, Bang. Oh, berarti dia berkata fisik ada. Inilah yang saya luruskan tadi. Yang dimaksud dengan kitab itu sesuai dengan kebudayaan waktu itu, mereka itu serba terbatas, nggak punya buku fisik. Walaupun disebut kitab, mereka nggak punya buku fisik. Mereka paham. Itu bahasan, berarti balik lagi ke bahasan tadi. Lah iya. Aduh Bang. Kalau kamu menuntut buku fisik, ya kan? Itu, ya jangan dari kita yang membuktikan, harus dari dia. Ya, nanti gini, kalau nggak salah dulu ada. Enggak lah, justru dijelasin sama ini karena saya nuntut. Bang Jejaka itu punya data dia. Iya, oke. Biarin dia jelasin Bang. Kitab pertama kali di Arab itu ada, itu setelah Rasulullah. Setelah zaman Rasulullah, itu Alkitab pertama kali. Artinya apa? Kalau kamu menuntut bahwa harus ada buku fisik, bisa dijamin itu tidak ada. Bisa dijamin. Iya. Ya oke, biarin dia menjelaskan. Karena begini, Quran sendiri itu dikumpulkan dan dibukukan zamannya Utsman. Kenapa? Karena zaman Rasulullah itu sendiri. Zaman Rasulullah itu sendiri sudah ada kitab Quran. Tapi di kepala di hafalan ada tertulis di tulang, di pelepah, di pelepah kurma gitu. Iya, dicatat seperti itu. Memang seperti itu. Nah, cuma itu hanya media untuk menghafal. Seperti itu. Karena beda zaman, beda apa ya? Kebudayaan mereka di waktu itu memang seperti itu. Ya beda fasilitas juga lah intinya. Beda fasilitas. Itulah kenapa Quran itu muncul belakangan. Alkitab berbahasa Alkitabnya di Arab itu juga muncul baru. Ya. Oke, mungkin dia mau menyanggah, silakan. Kita kasih dia nyanggah dulu. Kenapa zaman Muhammad itu mereka baru ada ada fasilitas itu karena zaman Nabi Muhammad itu kan baru orang Arab itu terbuka. Ya. Terbuka. Dan mereka sebelumnya agak berdiam. Ya, peradaban. Karena zaman Nabi Muhammad itu disebut zaman jahiliyah. Betul. Orang zaman ya oke, silakan. Dia mau itu. menyanggah. Kita kasih kesempatan dia menyanggah. Silakan. Ya, berarti balik lagi Bang sama poinnya itu gini, itu kan tadi sesuai dengan ini ya, cara ibadah, kemudian dari ayat-ayat Al-Qur'an Abang ambil hadis, ambil pemahaman dari situ. Nah, tapi saya juga boleh dong menambahkan dari pemahaman saya. Boleh. Bahwa orang Yahudi itu beribadah dengan membacakan. Meskipun tidak ada, andaikanlah tidak ada, itu masih ada gulungan-gulungan kitabnya, Bang. Ya mungkin, kalau itu sih mungkin. Kalau gulungan-gulungan karena mungkin. Abang juga nggak bisa buktikan gitu. Ini kan yang dimaksud ini cara ibadahnya orang Yahudi. Cara ibadahnya orang Yahudi. Ya itu kan budayanya orang Arab. Kita tidak membahas cara ibadah. Yang kita bahas tadi itu kan tentang posisi ahli kitab. Anda itu gimana kok melebarnya ke tempat lain? Itu lah posisi kan yang Anda tanyakan ini kan status ahli kitab kan. Tapi berhubungan, Bang. Artinya berhubungan. Yang dimaksud berhubungan karena Bang ini mencoba bilang ahli kitab itu nggak ada kitab aslinya. Saya bilang ahli kitab bukan itu ahlinya, ahli kitab aslinya. Kitab aslinya, kitab fisiknya. Ya, kitab pegangannya. Kitab susunan. Ya. Iya, maksudnya. Oke, silakan Bulan, silakan. Iya, karena dengan budaya orang Arab waktu itu memang keadaannya memang mereka tidak ada pegang fisik. Budaya mereka menghafal. Nah, gini Bang. Itu kalau yang kamu bilang namanya harus ada karena orang Yahudi itu beribadah harus dengan
harus ada mereka membacakan gulungan. Nah, orang Arab itu kitab Taurat, ya membaca, misalnya kitab Taurat, membaca. Nah, sedangkan orang mereka di zaman mereka itu sendiri yang disebut membaca itu adalah melafalkan, bukan membaca tulisan yang ada kertasnya. Nah, gini Bang, baik lagi. Bagaimana caranya orang Israel, orang Yahudi itu sampai ke Arab? Apakah mereka tiba-tiba langsung hafal Torahnya gitu, demikian? Tidak. Kalau misalnya berpindah dari satu bangsa, dari satu tempat ke tempat lain, yang pertama itu mereka pegang gulungan kitab aslinya, karena begitu lama di tanah Arab, akhirnya mereka menerjemahkan, dan sudah bisa bahasa Arab, mereka menerjemahkan. Itulah bagaimana cara kitab-kitab Taurat, kitab-kitab Injil disebarkan ke seluruh dunia. Itulah. Makanya bisa tersebar ke Asia, Eropa. Iya, jadi. Ya. Oke. Jadi poin Anda kemana tuh poinnya? Poinnya berarti itu saya menjelaskan bahwa kitab yang orang Yahudi itu nggak mungkin nggak megang kitab fisik. Ya. Walaupun di Arab, dimanapun mereka. Oke, gitu, boleh. Demi argumen kita terima, boleh. Nah, karena saya boleh bertanya setelah ini ya. Silakan. Memang ada, tapi misalnya begini, karena kita paham Bang, kan orang biar kita adil kasih kesempatan Giga dulu, silakan. Oh iya. Saya mau bertanya ya, begini Pak Ban. Salah satu ahlul kitab yang diakui oleh teman-teman muslim itu adalah Warokah bin Nawfal. Warokah bin Nawfal ini pernah menerjemahkan kitab Taurat dan kitab Injil. Bagaimana dia mempelajari kitab Taurat dan kitab Injil ini, dan ketika dia menerjemahkan kitab itu, entah ke dalam bahasa apapun ya, dikatakan bahwa dalam bahasa Arab contohnya ya, dari bahasa Ibrani ke bahasa Arab. Oke. Jangan dipotong. Itu kan sudah ya, saya kan tidak mau masuk ke dalam bahasa kan, tapi oke lah, kita terima ya dalam bahasa Arab. Itu kan berarti kan pada saat itu memang kitabnya ada. Ya sudah. Itu berarti. Oke, silakan. Iya. Brosan sudah benar. Berarti pada saat itu memang ada kitabnya, gitu loh. Ya, benar. Saya yakin juga ada. Cuma yang dibilang Brosan itu seakan-akan apa ya namanya? Bentuk itu fisik. Ketika disebut kitabnya ada, terus kemudian harus dipegang tiap rumah. Enggak. Itu enggak memungkinkan. Poin saya enggak gitu. Enggak. Karena aku nangkapnya seperti itu. Ketika dia bilang kitab ada. Contohnya beginilah. Kayak Indonesia luas ya. Ketika kitab itu ada di Jakarta. Ya kan? Belum tentu istilahnya. Lalu bagaimana dengan orang ya. Memang tercatat di Indonesia memang ada. Tapi ada di Jakarta. Nah gitu loh. Jadi gimana nasib orang yang di Surabaya. Gimana nasib orang yang di Sulawesi, Kalimantan, Sumatera. Ya kan? Nggak bisa, gara-gara hal yang terbatas itu langsung digeneralisir. Iya. Jadi poinnya ke sana. Itu maksud saya. Karena tanah Arab itu sendiri pun luas. Oke, Bung San. Anda mau menyanggah silakan. Atau Bang Giga silakan. Berarti poinnya begini aja. Silakan Brosan. Jadi dari pertanyaan kandang aja. Ya, jadi tadi itu berarti Bang Bani anggapnya bahwa setiap orang punya gitu ya? Ya. Ya enggak, sebenarnya itu bukan maksudnya narasi yang dia perkirakan, narasi yang kamu bangun gitu loh. Itu saya luruskan. Ya, Bang Bani ini ngiranya saya itu ngomong kalau setiap orang harus punya gitu. Nah. Karena saya benerin lagi lah. Ya betul. Ya lanjut dulu. Entah itu imamnya saja atau 1/10 orang, 1/20 orang yang pegang itu nggak masalah, yang penting ada. Itulah mengapa mereka disebut ahlul kitab, selain memiliki, memegang dan juga mengerti. Itu Bang. Berarti udah setuju ya Bang? Tadi kan Abang miskonsepsi dengan argumen saya, setiap orang harus punya. Nah sekarang argumen yang baru ini nggak harus setiap orang. Entah itu 1/20, 1/100 nggak masalah, ada. Berarti setuju ya Bang, bahwa di Arab saat itu orang Nasrani dan orang Yahudi itu memegang kitab fisik. Iya. Ya. Dari tadi dibilangin iya, cuman bentuk fisik yaitu kita kan nggak tahu modelnya seperti apa. Dan kita kan tidak mengarah yang 1/20 orang megang nggak masalah.
Itu kan tadi udah setuju kan? Ya. Ya. Nah, itu boleh. Nah, artinya pada zaman itu orang Nasrani memang begitu lah dengan Yahudi. Nah, sekarang saya mau tanya, berarti itu menunjukkan kitab-kitab orang Nasrani dan orang Yahudi itu original, dibuktikan dengan apa? Dengan catatan sebelumnya. Catatan misalnya dari Torah. Original Ya, yang mana? yang ditemukan. Misalnya dari Torah itu gulungan kitab mati, kemudian ke Kodeks Sinaiticus, itu yang dipakai sebagai perjanjian baru dan perjanjian lama, itu itu yang dipakai sampai sekarang, Bang. Di mana kamu tahu di Madinah itu Yahudinya Yahudi apa? Ya, itu dulu betul. Harus ke sana jadi supaya dia paham, betul. Nggak, kamu bilang begini. Apa yang ditemukan di kodek-kodek itu sesuai dengan apa yang harusnya ya, kalau menurut logika itu adalah sesuai dengan kitab Yahudi yang kalian pegang sekarang. Iya, tapi okay. Paham dulu, dia mau giring ke sana, betul. Di Madinah itu Yahudi apa? Mereka menolak. Karena apa? Karena mereka Samaritan. Mereka menolak Alkitab yang kalian pegang karena mereka Samaritan. Lalu mau bilang apa? Ya, bentar, menolaknya gimana, Bang? Itu berarti mereka megang kitab yang lain atau sebagian dari begini, kitab mereka itu kaum Samaritan. Ya, mereka itu kebanyakan kaum Samaritan. Jadi Yahudi dan Nasoro itu Yahudi yang disebut Yahudi itu Yahudi Samaritan. Dan Nasoro itu sekte ya sama, sekte yang kalian bidatkan itu, anatemakan itu. Yang disebut ahli kitab di zaman Nabi Muhammad. Nah, apakah sama seperti itu kan? Ini bukan bicara ini isi ya. Kalau mau didalami ke isi juga, tetap kalau aja. Isinya, bentar Bang, isinya itu ada di dalam Alkitab atau di luar Alkitab? Kalau bicara isi, kayak gini, orang Samaritan juga meyakini bahwa ya, Torahnya mereka itu asli. Sama. Asli, tapi nggak sama dengan yang kalian pegang. Mantap. Nggak sama. Karena yang kalian pegang itu kan versi ini. Enggak. Begini Bang. Ya, enggak. Sama jalurnya. Oke. Ya, saya luruskan sebentar ya. Jadi gini Bang Ban, kalau misalnya memang Abang ada literatur waktu itu Yahudinya itu Samaritan, tolong ditunjukkan. Itu yang pertama. Okay. Dan yang kedua, orang Samaritan itu tidak suka dipanggil Yahudi dan orang Yahudi itu tidak mau dipanggil Samaritan. Betul. Jadi orang Yahudi itu akar katanya itu kan dari Yehuda. Karena memang cuma 3 suku yang ada di dalam Yahudi itu. Ya. Yaitu suku Yehuda, suku Benyamin, dan suku Lewi. Jadi di luar suku itu mereka tidak mengakui gitu loh. Ya. Nah, orang Samaritan itu tidak suka sebenarnya dipanggil Yahudi. Cuma memang terjadi pergeseran makna. Kita lebih suka memanggil sebagai Yahudi Samaritan gitu kan. Saya malah setuju. Saya setuju karena sesuai dengan fakta sejarah. Betul kan? Nah, jadi kalau memang pada saat itu orang-orang yang memegang kitab itu adalah Samaritan, ada nggak literaturnya? Itu yang pertama. Yang kedua, tetap sama juga. Karena apa? Karena mereka walaupun mereka kan karena tidak mau mengakui Yerusalem itu, ya makanya mereka nggak mau mengakui kitab Mazmur dan kitab para nabi. Cuma kitab Torah Musanya tetap dipegang. Seperti itu. Ya seperti itu. Mungkin Bang Ban kalau ada literaturnya bisa ditunjukkan. Nanti kita akan masuk ke Nasrani. Silakan dulu. Nanti apa namanya ya? Nanti kita susul aja buktinya. Karena itu harus searching dulu. Harus dicari dulu. Kan? Karena kan kita nggak melihat diskusinya sampai melebar ke situ kan gitu. Kenapa saya berani ngomong seperti itu? Karena kita punya teman yang kebetulan lagi bergabung di dalam organisasi praktisi
praktisi, kalau kita bilang sih orang Indonesia sama sih seperti orang Arab sih, suka melabelkan sesuatu sesuai si simpel-simpelnya. Contohnya begini, sampai kapanpun orang keturunan Tionghoa itu akan kita sebut Cina. Simpel kan? Simpel. Nah, sama seperti orang Arab. Dia orang Samaritan pun atau bagaimana, tetap mereka akan nyebut dia itu Yahudi. Nah, memang betul, mereka di Arab, mereka nggak mau disebut Yahudi. Tapi bagi mereka, bagi orang Yahudi itu. Tapi bagi orang yang di luar Yahudi, tetap memanggil mereka orang Yahudi. Sama seperti kita tuh manggil orang Cina gitu. Ada Cina, belanja dulu ke toko itu, si Cina itu. Gitu loh. Nah, kita punya teman, memang praktisi yang bergabung di situ. Mereka dia mengaku dia punya juriyat itu larinya sesuai dengan zamannya Nabi Muhammad itu. Makanya mereka mendalami Islam walaupun mereka praktisi Yahudi. Nah, ya walaupun ada sedikit kekurangannya lah. Nah, kan seperti itu. Mungkin Bro Giga ingat siapa teman kita yang saya maksud itu? Oh ya, saya ingat. Dia disebut apa sih? Yakub. Namanya Yakub bukan sih? Yakub ya. Ya, Yakub. Ibrani itu ya. Ya. Cuman ini pernah ya, ini cuma intermezzo aja. Yang di Arab lah kalau kita bilang Yakub itu. Ya, ini cuma intermezzo aja. Ini cuma intermezzo aja, Pak Ban. Saya pernah lihat interview di mana orang Samaritan itu bilang, "Oh iya, kita kok dipanggil Yahudi? Sebenarnya kita ini Samaritan. Kita nggak terlalu suka dipanggil Yahudi karena orang Yahudi kan pegang kitab Mazmur. Nah, mereka mengakui Yerusalem. Ini kan ada sejarah panjang lah. Karena orang-orang Samaritan di sebelah utara itu nggak di-accept ke Bait Allah, mereka nggak mau mengakui kitab Mazmur gitu. Ya udah silakan lanjut ya. Ya betul. Jadi kalau kita belajar sama si Yakub itu juga mengimani Quran, tapi itu juga pilih-pilih. Benar, pilih-pilih Bang. Nah, itu kita bicara orang lain. Nah, tapi kita bicara nih Alkitab di zaman Rasulullah itu juriyatnya itu ya kayak si Yakub itu. Nah, tetap aja orang Arab yang ada di situ di zaman Nabi Muhammad akan memanggil mereka orang Yahudi karena sesimpel itu gitu loh. Mereka melaksanakan praktisi istilahnya pengikut Musa. Namanya pengikut Musa disebut Yahudi. Begitu itu sih. Saya harus menyimpulkan dulu diskusi kita supaya nggak ngambang nantinya. Kan tadi dia ingin juga tahu pembuktian bahwa ahli kitab itu apakah sama dengan orang Kristen yang saat ini kan gitu, ya kan? Oke. Jadi harus dipahami dulu ahli kitab itu yang diakui ahli kitab itu hanyalah dari keturunan Israel. Itu Anda bisa lihat tautan yang saya kasih tadi itu. Kemudian, apakah kedudukan ahli kitab dengan musyrikin ini satu? Saya bilang beda. Ya, beda. Nah, ini karena ini nyambung dari pembahasan kita. Habis ini kan udah selesai, kita bebas mau ngomong apa juga. Silakan Anda buka ya, surah Al-Baqarah ayat 98, ayat 1 sampai 7, sampai 6 deh. Di situ jelas bahwa orang Yahudi atau ahli kitab tadi itu dengan orang musyrikin. Al-Baqarah ayat 98 1 sampai 7 apa itu? 1 sampai 6. Al-Bainah dibaca saja. Enggak, tadi di situ Anda akan ayat 98 1 sampai 7 itu maksudnya gimana? Maksudnya begini ya. Halaman halamannya itu loh. Nomor surahnya ya. 98 itu. Surah 98. Saya kira 98 nomor surahnya ayat 1 sampai 6, silakan. Nah, di situ jelas sekali narasinya bahwa antara ahli kitab atau orang Nasoro tadi atau ya itu tadi itu ahli kitab itu dengan orang musyrikin Mekah itu sangat berbeda. Tetapi dua-duanya dinyatakan pada ayat 6 gitu loh.
Silakan Anda baca sendiri gitu loh. Jadi supaya saya nggak dianggap nanti memframing atau apa, tapi itulah yang kami imani dan itulah iman umumnya orang muslim di seluruh dunia, begitu. Jadi kan pembahasan kita selesai tentang ahli kitab ini. Perkara, oh Anda nggak terima versi ini, silakan. Itu iman Anda, nggak boleh kita paksa iman orang. Tapi inilah prinsip dasar keimanan kami. Gitu loh. Paham nggak? Oh, jadi abang intinya mau bukti dari manapun, asalkan bertentangan dari Quran, gak akan terima. Oh iya. Oh. Karena itu tadi saya katakan ya, dalam kami mengimani Al-Quran, kami tidak akan melihat bukti pembanding. Bukti pembanding itu kami hanya ingin mengetahui saja. Dari sejarah, dari catatan orang lain, catatan raja-raja, kitab lain enggak? Oh tidak. Kalau Quran nggak bisa dipahami dengan cara begitu. Karena begini, sekarang saya tanya Anda, iman Anda punya kan? Bisa punya nggak iman? Ya. Oke, tolong Anda jelaskan kepada saya, iman itu apa sih kalau menurut versi Anda gitu? Percaya. Nah, itu bedanya. Bedanya kita di situ. Kalau kami, iman itu bukan hanya percaya. Ya sama Bang, maksudnya tapi di atas aja gitu. Di atas percaya. Artinya apa? Artinya iman di dalam Islam itu yakin sampai mati, yakin tidak bisa diubah dengan apapun. Itulah iman gitu loh. Jadi kalau masih percaya, kami percaya pada jin, kami percaya pada setan, kami percaya pada iblis. Tapi kami tidak mengimani untuk taat, untuk tunduk, untuk patuh, untuk takut. Tidak. Karena kami diajarkan hanya takut kepada satu saja, satu zat saja. La ilaha illallah. Itu saja yang kami pelajari. Maka saya kira dengan saya berikan ayat 1 sampai 6 ini sudah cukup jawaban kami. Sehingga habis ini rekamannya saya stop, kita bisa ngomong bebas. Atau Anda ingin memberikan kesimpulan dari sisi Anda? Silakan, saya kasih kesempatan. Sebenarnya gini ya, makanya saya bilang, saya sebenarnya tadi mau menggiring argumennya. Kalau misalnya sudah setuju Yahudi dan abang juga udah pasti tahu lah gimana akhirnya nanti. Saya akan sesuaikan gitu dengan golongan kitab ini gitu. Jadi yang dipakai dengan orang Yahudi, Mesia Yahudi dan Nasrani pada zaman itu, yang sampai bisa dibilang ahli kitab, itu sama persis dengan yang kami pakai sekarang. Buktinya apa? Dengan catatan sebelum mereka ada, sebelum makanya tadi saya katakan, ya itu aja, kalau Bang. Anda baca, ya, kalau Anda baca, bentar. Saya udah baca ini. Saya udah baca nih Al-Bayyinah ayat 1 sampai 6. Kalau Anda baca ayat itu, kemudian Anda lihat tautan yang saya berikan itu udah jelas kok. Gitu loh. Udah jelas bahwa kaum Nasrani Yaman itu bukan Kristen saat ini. Karena penegasannya jelas, kaum Yahudi yang dimaksud atau ahli kitab yang dimaksud harus keturunan bangsa Israel. Ketika dia ke bawah bangsa lain, itu enggak akan dianggap. Gitu loh. Paham enggak? Itulah dalam pemahaman seluruh ulama Islam seperti itu. Paham kan? Tapi yang maksud saya hanya nanya simpel, Bang. Kalau yang pemahaman hanya untuk Bani Israel itu hanya pendapat ulama kan? Oh, enggak. Karena itu ada juga dikatakan, ada juga dikatakan di dalam Matius, kan ada itu. Dibuka di Matius 15 itu. Ayat 24. Itu sudah jelas. Nah, itulah dasar para ulama. Simpel aja, Bang. Iya. Gitu. Berdasarkan itulah para ulama berkeyakinan bahwa kaum Nasoro itu bukan Kristen, paham? Dan itu juga yang dipakai oleh rujukan Imam Syafi'i. Gitu. Ya. Jadi saya kunci, ya itu jawaban kita. Ya. Setelah ini Anda ingin berargumentatif yang seperti apa? Berarti kita anggap dialog yang ini sudah selesai. Ya, kita tidak berharap untuk menyamakan pandangan. Karena yang namanya keimanan tetap berbeda. Tetapi paling tidak, argumentatif kami sudah kami sampaikan. Dan argumentatif Anda sudah kami dengar.
Nah, ketika nanti Anda minta bukti kitabnya mana, kami tidak bertujuan untuk membuktikan kitab itu dalam bentuk fisik, karena kami tidak pernah mengklaim, dan Bang Ban sudah menjelaskan tadi, bahwa kitab yang dimaksud adalah dalam bentuk hafalan atau hikmat atau apa. Nah, ketika Anda ingin merujuk kepada fisik, ya itu saya kira Anda sendiri yang harus membuktikan. Kan begitu intinya. Gimana Bang Ban? Mau nambahkan? Silahkan. Ya. Mungkin kita hampir semua lah istilahnya, kalau saya lihat ini sebenarnya kita di atas 90% ini sudah menerima. Nah, terkait dengan apakah harus menerima secara total kan ya nggak mungkin kita paksakan. Ya, betul. Karena apa ya, kita kan masing-masing punya landasan nih. Landasan. Nah, nanti kalau memang masih penasaran, silakan riset sendiri. Begitu. Saya boleh menambahkan lagi ya, satu lagi sebentar. Silakan. Boleh? Silakan. Oke. Silakan. Jadi sebenarnya gini, ada yang menarik ya. Tadi Pak Ban bilang bahwa memang bangsa di Arab itu memang mengeneralisir, benar kan? Di dalam itu pun mengeneralisir. Nah, ada yang menarik itu, ini tidak untuk perdebatan ya, kalau memang udah closing. Tapi ada yang menarik, yaitu ketika Rasulullah itu hijrah, sahabat-sahabatnya itu hijrah ke Ethiopia, itu di situ dikatakan bahwa di sana adalah negeri Nasrani. Nah, walaupun kita tahu bahwa Ethiopia itu orang Kristen, jadi kemungkinan juga ya bahwa pada saat itu mungkin Nasrani dan Kristen ini memang dicampur adukan, karena memang tadi kata Pak Ban memang ada pengeneralisiran itu. Kristen di dalam golongan apa, mazhab apa, Nasrani mazhab apa, mereka nggak peduli. Mau satu aja disebut Nasrani. Mungkin itu dari saya. Silakan Pak Ban. Ya. Boleh tambahkan mungkin dikit aja. Tapi begini, kalau dalam bahasa Arab itu kan menurut orang Arab, menurut tata bahasa orang Arab. Sedangkan Quran, kalau kita membaca ayat Quran, itu adalah firman Allah. Jadi apa yang tertulis di situ itu firman Allah. Begitu loh. Jadi ketika dia tertulis Nasoro,